Jadi sudah berapa tahun di situ, Bang? Maksudnya tahun masa mulai mancing di situ. Ah, Apa paling itu kan 3 tahun. 3 tahun ini ya, Bang, di situ. Cuman yang netapnya ada, Yang cuman netap. sebelumnya emang pernah sering juga lah ke situ. Iya, iya. Lah mancing apa menjala kan. Hmm. Cuman lantaran udah ada patah di situ, udah termasuk sering lah bisa bilang. Karena udah ada pondok di situ ya. Iya. Udah bikin ya. Udah ada lahan tadi ya. Lahan tadi. Sebelum dia mimpi itu 3 tahun yang lalu dia sering juga di situ, standby di situ. Bang Kamal udah berkeluarga bang? Belum. Belum, masih lajang bang ya. Ya, Umur berapa bang? 30. 30 tahun bang ya. Jadi mungkin bisa ceritakan lagi Bang Kamal. Kalau pas evakuasi korban itu kan harus naik lagi tuh Bang Kamal ke atas itu. Iya. Jauh itu kan. Kalau kami Bang, biasanya kalau udah nyampe ke air terjun mau naik lagi ke jalan itu kan karena miring dan panjang dan tinggi, kami nggak sanggup. Kalau Bang Kamal bisa bolak-balik itu apa rahasia itu Bang? Tadi kan udah kebiasaan juga. Ah. Kayak mana lah, jaringan nggak ada di bawah. Hmm. Harus mau nggak mau harus ke atas. Harus ke atas. Coba mungkin Bang Kamal ceritakan pas Bang Kamal temukan yang jasad supir itu Bang Kamal kayak mana tuh nyampe ke situ, naik lagi ke atas, katanya 2 kali naik turun. Itu sebelumnya itu pas apa itu kan posisinya dia terjun mancing. Cuman tak kayak mana perasaan macam ada disuruh ke bawah. Padahal kan antara posisi supir itu dengan tempat saya mancing itu ada sekitar 150 meter bawah sana. Padahal kalau dipikir-pikir ngapain lah aku ke bawah, aku pikir. Ya. Cuman udah macam ada paksaan Ya. mau disuruh ke sana. Terus saya ke sana. Jalan kan dari pinggir sungai. Pas saya udah mau ke sungai, nampaklah terus. Dah nampak nyari apa dulu, tali. Ikat situ baru naik lagi ke atas. Manggil kawan. Iya. Habis itu turun lagi. Iya. Fisik. Itu pun kan dijaga kan. Kalau nggak dijaga karena situ biawaknya nggak 100, biawaknya situ ada 1000. Kalau nggak dijaga itu setengah jam itu habis, sama tulangnya pun nggak nampak. Berarti habis Bang Kamal naik ngasih tahu orang Basarnas itu ya. Iya. Bang Kamal turun lagi jagain korban itu ya. Iya. Oh. Nah kalau nggak dijaga kan kita makan apa biawak. Iya betul. Berarti selama ini bang, selama abang melakukan evakuasi itu kan maksudnya begini nih, abang kan selalu turun, semacam ada paksaan ketika ada sesuatu di bawah, katakanlah ada insting. Insting ya, insting ataupun entah gerak hati lah, bagaimana gitu, Allahu a'lam, ya kan. Nah, abang nggak ada merasa risih, geli atau apa lagi ketika mengevakuasi itu ya? Nggak ada. Karena kan begini bang, sering kita melihat di postingan abang lah, abang memvideokan, ya kan, abang videokan dulu, itu supaya bagaimana bang? Nah, kalau di videokan itu sebagai barang bukti. Nanti suatu saat kita kalau nggak kita rekap, pas kita mau ke atas dimakan biawak, kan kita pula yang kena. Nggak ada lagi barang bukti situ. Hanyut lagi dia ya. Karena situ kan nggak, setelahnya nampak situ, kita kabar ke atas. Pas kita ke bawah lagi nggak ada lagi. Kalau itulah kita rekam udah ada barang buktinya kan. Pokoknya setelahnya kita rekam itu mau apa namanya itu? Posting ya. Ini ya, biar rame ya. Enggak. Itu supaya ada barang bukti aja. Nanti kan kita bilang ada, sampai ke situ nggak ada. Yang kita takutkan itu kan. Nah, dari tahun 2000 itu bang, sudah ada berapa puluh yang abang temukan? Kalau hitungannya lah, jumlahnya banyak lah ya. kayak aku sebutnya itu, kalau ada situ ada yang nyari kasih tahu.
Kabur Tapi aja. abang nggak ada perasaan apa ya, perasaan ya gelisah gitu. Nah kan terkadang begini bang, menurut kawan-kawan abang kan sering tidur di sana. Nginap di pondok yang abang buat itu sendiri. Nah selama abang tidur di pondok itu apa nggak ada gangguan apa begitu, nggak ada cerita-cerita apa seperti itu yang abang temukan? Maksudnya Maksudnya entah ada yang mengganggu abang waktu tidur di situ karena abang sendiri begitu? yang mengganggu nggak ada. Kalau sistem penampakan cuma sering macam supir Nabati kemarin kan, mana niatnya memang bukan istilahnya mau mengganggu, mana aku nggak tahu juga dah. Memang dia tuh datang tuh ke camp tuh, cuman keadaannya tuh gimana dia, bisa dibilang seram, matanya nggak ada lagi. Kan aku nggak ada rasa takut juga, cuman aku nampaknya cuman nggak open aja. Kalau kita open kan ujung-ujungnya kita kan takut. Berarti kalau ada sesuatu yang seperti itu ya abang biari aja begitu ya? Ya, Nggak ada rasa takut Nggak ada. gitu ya? Kalaupun abang nginap di situ. Sudah macam diganggu lah, nggak pernah juga aku. Udah lama lah aku bisa dibilang itu nggak pernah juga aku diganggu orang. Kalau hanya sekedar penampakan sering lah. Karena gini Bang John, kalau untuk kami yang orang lokal ini, Bang Kamal ini udah kami anggap juru kunci kan, karena dia terus berada di sana dan punya banyak cerita-cerita kisah-kisah yang dialami kan. Jadi Bang Kamal, ini mungkin setiap tempat tuh kan ada pantangan-pantangan Bang Kamal. Mungkin Bang Kamal ada yang mau disampaikan kalau orang misalnya mau berkunjung di situ, apa yang nggak boleh dibuat, apa yang boleh. Gitu. Salahnya kalau datang itu yang orang-orang pacaran tuh janganlah membuat kotor situ. Ya cuman karena itu dulu kan ada juga kejadian gitu orang-orang pacaran itu. Cuman dilarang nggak didengarkan karena dia juga yang kena apa nih. Ya. Kalau udah ya kayak itu kondisinya mau menolong aja pun nggak mau. Iya. Berarti pantang-pantangan hanya itu aja bang ya? Ya, Datang salahnya situ, nggak ada hal-hal lain. Ada salahnya janganlah buat kotor seperti mesin-mesin itu. Nanti yang kena kan dia bukan salahnya kami. Ya cuman yang orang-orang pacaran tuh lah jangan dikotori gitu. Jadi gitu Bang John. Ini Bang John makasih udah datang kemari ngobrol sama kami kan. Memang perlu juga kami jelaskan sedikit kalau di Kedabuhan ini memang banyak orang bilang angker gitu kan. Karena memang sudah cukup banyak kejadian kecelakaan, banyak korban jiwa di situ. Bahkan banyak juga korban-korban hanyut yang nggak ada identitas sama sekali. Sering dulu tuh ketika itu dievakuasi, dibawa ke rumah sakit, divisum, diumumkan nggak ada yang mengaku itu keluarga siapa. Itu sering dulu tuh. Ada berapa kali lah. Kemudian kalau di mobilnya mobil-mobil yang di dasar sungai itu sepanjang sungai Lekombe sampai ke atas itu setahunya kami sudah puluhan. Tapi kalau cerita orang-orang yang lebih tua dari kami lah yang di sini kan, itu jumlahnya ratusan tuh Bang dari zaman dulu kan, dari ketika jalan itu baru dibuka kan. Yang sampai sekarang satu pun setahunya kami belum pernah ada ditemukan tuh. Setiap kali mobil jatuh ke situ hilang. Nah, memang sepanjang saya mengikuti perkembangan katakanlah insiden peristiwa yang menimpa mobil travel beberapa waktu lalu atau 2 minggu yang lalu. Nah, kan? Banyak yang bertanya bagaimana sih itu lokasinya, kenapa mobilnya nggak bisa dievakuasi, kenapa bahkan sampai hari ini kan kita tahu bahwasanya ada 2 korban yang belum ditemukan. Ya. Jadi kan hal ini ya mungkin karena kawan-kawan nggak tahu Medannya ya. Sehingga mereka bertanya. Oh. Menurut kami ya cocok juga itu diceritakan, kasih gambaran ya. Sebenarnya Bang Kamal yang lebih paham soal ini, tapi saya bisa juga kasih gambaran sedikit kan. Jadi gini, itu dari Subuh Salam ke apa namanya Bang John? Apa? Bulidi. Bukan Bulidi, sampai ke atas Sidikalang. Pak Barat sana lah. Pak Barat ya. Sebenarnya sampai ke Sidikalang tuh jurang tuh. Tapi dari Subuh Salam sampai melintas itu jalan nasional ya, yang di sebelah kanan sisi kanan itu di Papua Barat ya.
Itu jurang, dalamnya tuh bervariasi, ada yang 30 meter, ada yang lebih kan. Nah, di dasar jurang tuh ada sungai. Sungai Lekombih kita nih, itu debitnya kan besar tuh. Itu yang di air terjun itu hulunya tuh di jurang-jurang itu, tempat-tempat yang biasa terjadi kecelakaan itu kan. Jadi kalau mitosnya mungkin memang ada hal-hal yang membuat mobil itu nggak bisa naik gitu kan tapi kalau secara saintifiknya, kalau menurut kami gini, kalau kami perhatikan selama ini debit air itu yang di air terjun kan besar, tapi ketika lewat dari air terjun, lewat palungan air terjun tuh airnya kok kayak berkurang. Jadi menurut kami mungkin ada beberapa kemungkinan. Pertama di situ, kenapa mobil nggak pernah keluar? Mungkin ada saluran sungai bawah air. Bisa jadi tidak, bisa jadi iya gitu kan. Kami pun nggak pernah lakukan penelitian soal itu kan. Kemudian bisa jadi ada bentuk palung-palung sungai. Sorry Bang Jun. Di sepanjang sungai itu banyak cekungan-cekungan yang membuat kalau mobil itu jatuh ke dalam nggak bisa ditarik keluar. Pertama karena deras, kemudian karena dalam, kemudian karena cekungan kan, tekanan air itu membuat mobil itu terus lengket di situ. Dalam arung jeram ada istilah itu, kalau kami sebutnya undercut tuh. Undercut ketika air membuat cekungan sehingga arus air itu berputar begini dah. Jadi kalau kita pakai pelampung agak susah keluar, tapi kalau nggak pakai pelampung kita tetap lengket di dalam tuh, nggak bisa keluar. Mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak, kalau menurut ininya kami kan. Nah, itulah yang menurut kami membuat kenapa sampai sekarang kalau menurut orang sini sudah ratusan mobil jatuh di situ yang nggak pernah bisa dikeluar, terkecuali ada beberapa mobil juga yang jatuh di Pawak Barat itu yang nggak nyampe ke sungai, itu mungkin bisa ditarik, tapi itu pun jarang Bang Jun. Terakhir beberapa waktu yang lewat, kalau menurut warga Buluh Didi itu ada mobil truk jatuh ke situ, cuma dia nggak nyampe sungai Bang Jun. Itu pun nggak ditarik itu karena memang curam 90 derajat lah itu kemiringannya kan. Ya betul-betul vertikal. Jadi agak berat kalau narik, apalagi ditambah jurangnya memang bervariasi kedalamannya kan. Nah, dari ratusan mobil itu yang dari dulu, ratusan mobil itu kan harusnya sudah menumpuk itu kan. Harusnya kan. Nah, itu nggak bisa diceritakan ya kebenaran. Makanya kalau orang sini percaya di situ sebenarnya ada yang menahan mobil itu ya di luar ini kita lah kan, mungkin kok kita bilang hal-hal yang gaib lah kan gitu kan. Karena kalau menurut logika juga nggak usah puluhan ya, nggak usah ratusan ya, puluhan aja misalnya mobil numpuk di situ disorong arus, itu harusnya udah jadi kayak benteng gitu kan, numpuk mobil di situ. Tapi sekarang nggak ada, nggak pernah kelihatan. Biasanya kalau gini tuh tanda-tanda itu jatuh mobil biasanya kan dalam hitungan beberapa hari, seminggu mungkin hanyut bannya, hanyut ininya gitu. Habis itu nggak nampak lagi, ban-ban berikutnya nggak pernah nongol lagi gitu. Bang Roni sendiri sudah berapa lama kenal dengan Bang Kamal? Kalau kami ngobrol intim sih jarang, cuma kalau kami rafting pasti ketemu Bang Kamal, say hello aja, izin Bang, assalamualaikum gitulah kan. Kalau setiap kali kami turun rafting, kalau rafting kami kan udah lama ya, udah 14 tahunan kan. Setiap kali kami turun ke situ, ya kami hampir pasti ada Bang Kamal di situ. Kadang lagi mancing gitu, kadang lagi keluar, kadang lagi kemana kan. Ya selalu aja. Paling kalau ngobrol kayak gini ketika ada kejadian gitu kan. Ini pun kita ngobrol banyak ini sebenarnya baru-baru aja nih kejadian yang terakhir kan. Kejadian sebelumnya, karena gini Bang Kamal ini orangnya santai, low profile, nggak suka menonjolkan diri kan. Dia punya medsos, cuma ya itu kegiatannya sehari-harinya jadi posting. Ketika dia dapat ikan, dipostingnya ini ikan berapa apa segala macam. Paling kayak gitu bentuk interaksi kita sama Bang Kamal. Orangnya nggak mau terlalu nampak nggak suka sombong gitu kan. Santai orangnya, low profile lah kalau kita bilang ya. Baik. Bang Kamal, sampai hari ini abang kan bisa dikatakan nih juru kunci lah di sungai ataupun di air terjun ya, tepatnya di air terjun Kedabuhan ya. Air terjun Kedabuhan Lekombe. Nah, selama ini kan abang nih yang nemukan korban ya kan, apalagi seperti abang sampaikan tadi itu
abang memulainya itu mulai tahun 2000 ya. Iya. Nah, mulai tahun 2000 dan itu sudah berapa tahun sampai hari ini ya kan. Ada nggak bentuk-bentuk perhatian yang diberikan terhadap abang? Nah, begitu.